Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang polisi menemukan seorang wanita hamil, tergeletak penuh luka di jalanan sepi saat tengah malam yang sunyi. Tanpa tahu siapa dia, tanpa memikirkan resiko, Fandi membawanya pulang. Dia merawatnya dengan tulus, bahkan ketika mereka sama sekali tak saling mengenal. Tapi, siapa sebenarnya wanita ini? Dan rahasia apa yang ia sembunyikan? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu turun perlahan, seolah langit enggan sepenuhnya menyelimuti dunia dengan gelap. Gerimis membasahi aspal yang mulai retak, sementara suara rintiknya berpadu dengan desir angin yang menyelinap di sela-sela pepohonan kering di pinggir kota. Jalanan sepi, tanpa deru kendaraan, hanya sesekali gelegar petir yang bergema jauh, memantul di langit mendung. Bribka Fandi menyalakan lampu jauh mobil dinasnya. Patroli malam ini terasa terlalu sunyi. Sunyi yang membuat naluri terasahnya memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tak wajar di udara. Jalan tanah berbatu yang ia lalui membawanya ke daerah hampir tak berpenghuni. Hanya beberapa rumah kosong, lahan terbengkalai, dan tiang-tiang listrik berdiri kaku dalam kabut tipis. Tiba-tiba, sorot lampu mobilnya menangkap sesuatu. Sesosok tubuh tergeletak di pinggir jalan, tepat di bawah tiang listrik yang lampunya mati. Bayangan itu nyaris tak terlihat, jika bukan karena gaun putih panjang yang kotor oleh lumpur dan bercak darah. Fandi spontan menginjak rem. Jantungnya berdetak kencang. Ia keluar, senter di tangan, dan mengarahkan cahaya. Terlihat seorang wanita muda, rambut panjangnya basah menempel di wajah pucat. Tangannya memeluk perutnya yang membuncit, jelas hamil besar. Wajahnya lebam, bibir pecah, ada luka sobek di lengan kiri. Gaunnya robek di beberapa bagian, kakinya telanjang penuh goresan, seperti habis berlari tanpa alas kaki di jalan kasar. Astaga, gumam Fandi pelan. Ia berlutut, memeriksa napas dan nadi, masih hidup, tapi sangat lemah. Tanpa ragu, ia mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati, membawanya ke mobil. Ia bisa saja mengikuti prosedur, membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Tapi malam itu, entah mengapa, hatinya menolak. Ada sesuatu yang begitu rapuh dari sosok itu, seolah jika diletakkan di tempat terlalu terang, ia akan hancur berkeping-keping. Fandi mengambil keputusan lain, membawanya ke rumahnya sendiri. Rumah Fandi tidak besar, tapi tenang dan hangat. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ia hidup sendiri. Kini, ruang tamu yang biasanya sepi dipenuhi aroma antiseptik, uap air hangat, dan napas tertahan. Ia membaringkan wanita itu di ranjang tamu, menyelimutinya, lalu membersihkan luka-lukanya dengan hati-hati. Tangannya sempat gemetar saat melihat memar di bagian perut. Ia khawatir, bukan hanya untuk wanita itu, tapi juga bayinya. Malam itu ia tak tidur. Duduk di kursi dekat pintu kamar, ia berjaga, mendengarkan napas pelan, sambil menatap jendela yang terus diguyur hujan. Siapa dia? Apa yang menimpanya? Siapa yang tega membuatnya seperti ini? Namun malam hanya memberi keheningan. Wanita itu tetap tak sadarkan diri, dan Fandi hanya bisa menunggu dengan dada sesak oleh tanya dan cemas. Keesokan paginya, Fandi memasak bubur hangat, menyeka keringat wanita itu, mengganti pakaiannya dengan kaos longgar miliknya, memastikan suhu tubuhnya stabil. Ia mengajukan izin dari kantor, rekan-rekannya memahami, Bribka Fandi bukan tipe yang mengambil cuti tanpa alasan. Hari-hari berlalu. Wanita itu belum juga membuka mata. Meski sesekali bergerak pelan, membuat Fandi lega karena artinya ia masih bertahan. Di hari kelima, saat cahaya matahari malu-malu menembus tirai, Fandi duduk di tepi ranjang sambil membaca koran. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, nyaris tak terdengar. Di mana aku? Fandi menoleh cepat. Mata wanita itu terbuka, sayu, penuh kebingungan dan takut. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kau aman, ucap Fandi pelan, membungkuk mendekat. Kau di rumahku.
Aku polisi. 5 malam lalu aku menemukanku di jalan. Kau terluka. Aku hanya ingin menolong. Tatapan wanita itu mulai basah. Tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Bibirnya bergetar, mengeluarkan kata yang nyaris pecah. Jangan sakiti aku. Jangan bawa aku kembali, tolong. Tangisnya pecah. Tubuhnya mengejang, ketakutan yang ia bawa tampak jauh lebih menyakitkan dari luka fisik. Fandi terdiam. Perlahan, ia meletakkan tangan di dadanya. Aku takkan menyakitimu. Aku bersumpah. Malam itu, untuk pertama kalinya, wanita itu tidur dengan tenang. Dan di sudut ruangan, Fandi tahu, hidupnya takkan lagi sama. Hari-hari setelahnya, meski bibir wanita itu sudah bisa berbicara, matanya tetap menyimpan ketakutan. Ia sering terdiam berjam-jam di kursi dekat jendela, menatap langit seperti mencari sesuatu yang telah lama hilang. Namanya, ia ucapkan pelan, seolah sedang mengingat siapa dirinya. Mira, katanya. Ketika Fandi bertanya tentang keluarganya, Mira hanya menggeleng pelan lalu terisak. Aku sudah lama kehilangan mereka, bahkan sebelum mereka benar-benar pergi. Fandi tidak memaksa. Ia tahu, ada luka yang terlalu dalam untuk disentuh. Hari-hari berikutnya, ia berusaha membuat rumahnya terasa senormal mungkin. Setiap pagi ia memasak sarapan sederhana, nasi goreng, sup hangat, atau roti dan telur. Ia tidak banyak bicara, hanya memastikan Mira mengerti bahwa ia tidak sendirian. Sedikit demi sedikit, Mira mulai membuka diri. Suatu sore, hujan turun seperti biasa. Mira duduk di meja makan, mengusap perutnya yang semakin membesar. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, namun suaranya pelan dan tegas. Suamiku, namanya Aldo. Fandi menghentikan gerak sendoknya, menatapnya, memberi ruang jika ia ingin melanjutkan. Dulu, dia baik. Saat pacaran, penuh perhatian. Tapi setelah menikah, semuanya berubah. Mira menunduk. Dia mulai kasar. Pertama dari kata-kata, lalu tangan. Dia sering pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Awalnya aku pikir dia stres kerja, tapi ternyata dia membawa perempuan lain ke rumah. Di hadapanku. Fandi mengepalkan jemari di bawah meja. Saat aku hamil, aku berharap semuanya membaik. Tapi dia justru semakin beringas. Kalau aku mencoba bicara, aku dipukul. Pernah, dia melemparku dengan botol kaca hanya karena aku bertanya, "Kau masih cinta padaku?" Air mata Mira jatuh. Aku tahu aku bodoh, tapi aku bertahan. Aku pikir dia akan berubah, demi bayi ini. Fandi tak sanggup menatapnya lama-lama. Sakit yang diceritakan Mira terasa seperti luka yang ikut menggores hatinya sendiri. Malam itu, aku kabur. Lanjut Mira. Aku tak tahu kemana. Aku hanya lari. Kakiku berdarah, napasku sesak, tapi aku terus berjalan sampai jatuh di jalan. Saat sadar, aku sudah di sini. Fandi berdiri, menuang air hangat, lalu meletakkannya di hadapan Mira. Kau sudah sangat kuat, Mira. Mira tersenyum samar. Aku hanya ingin anakku lahir dengan selamat. Tanpa teriakan. Tanpa suara botol pecah. Tanpa tamparan. Aku ingin dia hidup tanpa rasa takut. Fandi menatapnya lama, lalu mengangguk. Kau akan mendapatkannya. Sejak itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi sekadar pelindung dan yang dilindungi, tapi menjadi dua jiwa yang perlahan belajar saling percaya. Setiap malam, Fandi mengantar Mira tidur. Kadang membacakan berita ringan dari koran, kadang hanya mendengarkan lagu-lagu lama dari radio tuanya. Terkadang, saat malam begitu sunyi, Mira bercerita tentang masa kecilnya. Ayah yang menggendongnya di tengah ladang jagung, ibu yang mengajarinya membuat puding. Senyum tipis mulai kembali ke wajahnya, tanda ia sedang mencoba sembuh. Namun luka di dalam tak semudah itu hilang. Beberapa malam, Mira terbangun dengan teriakan. Fandi bergegas masuk, mendapati tubuhnya gemetar, basah oleh keringat dingin. Dia datang,
dia akan bawa aku pulang. Fandi menggenggam tangannya erat. Tidak, Mira. Dia tak akan pernah menyentuhmu lagi. Selama aku hidup, itu takkan terjadi. Keesokan harinya, Fandi mulai bertanya pada rekan-rekannya tentang Aldo. Nama itu tak asing. Beberapa tetangga pernah melapor soal keributan di rumahnya, tapi tak pernah ada bukti kuat. Mira tak pernah melapor, mungkin karena takut atau karena sudah menyerah. Tapi sekarang berbeda. Kini, Mira punya seseorang yang akan berbicara untuknya, yang akan berdiri di garis depan. Suatu pagi cerah, setelah berhari-hari hujan, Fandi melangkah keluar rumah dengan tekad. Udara terasa lebih dingin, kabut tipis masih menggantung. Ia menuju kantor polisi sektor tengah kota, membawa map berisi dokumen dan salinan hasil visum. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyala penuh tekad. Korban sudah memberikan keterangan, tanya Kapolsek ketika Fandi menyerahkan berkas. Fandi mengangguk. Lengkap. Luka-lukanya masih terlihat jelas. Hasil visum menunjukkan kekerasan berulang. Bukan sekali dua kali. Tetangga juga bersedia bersaksi, bahkan ada rekaman suara keributan beberapa bulan lalu. Kapolsek membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan serius. Bagus. Ini cukup kuat. Fandi menatapnya, lalu berkata pelan tapi pasti, "Saya ingin ikut saat penangkapan." Kapolsek menatap Fandi cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. "Baik, tapi ingat, jaga profesionalitasmu, Ra." Fandi hanya membalas dengan anggukan singkat. 2 hari kemudian, operasi dimulai. Sebuah tim kecil bergerak menuju rumah sederhana di ujung kompleks lama. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Tapi Fandi tahu dindingnya pernah menjadi saksi teriakan yang terpendam, tangis yang lenyap di telan malam, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Begitu pintu terbuka, mereka melihat seorang pria duduk santai di ruang tamu, merokok, dengan televisi menyala keras. Wajah itu, Aldo, langsung Fandi kenali dari foto-foto lama milik Mira. Kini, tatapan Aldo lebih muram, penuh arogansi. Di atas meja, botol bir setengah kosong berdampingan dengan asap rokok dan aroma alkohol yang pekat. "Aldo Prasetyo?" tanya salah satu anggota. Aldo menoleh, mengangkat alis tinggi. "Siapa kalian?" "Kami dari kepolisian. Anda ditahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga." Aldo tertawa terbahak, keras dan sinis. "Kekerasan sama siapa? Perempuan drama itu?" Fandi maju selangkah. "Dengan istrimu sendiri, Mira. Dia sudah memberi keterangan lengkap. Kami punya hasil visum, rekaman suara, dan kesaksian tetangga." Aldo berdiri, menatap Fandi tajam. "Kau yang bawa dia, ya? Brengsek. Perempuan murahan itu." Jari-jari Fandi mengepal, tapi ia menahan diri. Dengan napas panjang, ia hanya mengulang kata yang pernah ia ucapkan pada Mira. "Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan kau menyakitinya lagi." Tak lama kemudian, borgol mengunci pergelangan tangan Aldo. Ia digiring keluar menuju mobil, masih berusaha meludah, berteriak, dan memaki. Tapi Fandi tak terganggu. Ia sudah melihat yang jauh lebih buruk. Luka di perut Mira, tangisan di tengah malam, dan ketakutan seorang wanita yang hanya ingin hidup tenang. Sore itu, Fandi pulang. Mira sedang duduk di taman kecil depan rumah, perutnya makin besar, menulis sesuatu di buku kecil, barangkali catatan harian. Saat melihat Fandi, ia berdiri, ragu. "Dia sudah ditangkap," kata Fandi singkat. Mira menunduk, matanya berkaca-kaca. Tidak ada senyum, hanya kelegaan yang terasa pahit. "Terima kasih. Aku takut dia akan datang lagi, menerorku, membawaku pulang." "Tidak akan. Dengan bukti yang kita punya, dia akan lama di penjara. Dia tidak akan bisa lolos." Malam itu, Mira menangis, bukan karena sedih, melainkan karena lelah. Bertahun-tahun ia merasa tak ada yang berpihak padanya. Kini, untuk pertama kalinya, ia percaya ada seseorang yang mau berdiri di garis depan,
saat ia sudah terlalu rapuh untuk berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya, Mira mulai merangkai hidup baru. Ia menolak kembali ke rumah lamanya, memilih tinggal sementara di rumah Fandi hingga proses persidangan selesai. Fandi tak pernah memaksanya pindah. Ia tahu disinilah Mira merasa aman. Perlahan, sesuatu tumbuh di antara mereka. Halus, nyaris tak terasa, seperti benih yang baru disirami hujan. Fandi mulai pulang lebih awal dari dinas. Kadang ia membawa es krim kesukaan Mira, kadang mereka menonton film, tertawa kecil, atau hanya duduk diam mendengarkan suara malam. Fandi tahu, ia tak hanya ingin melindungi Mira, ia ingin menemani hidupnya. Tapi ia memilih menyimpannya dalam diam. Luka butuh waktu. Cinta tak bisa dipaksa tumbuh di tanah yang masih basah oleh air mata. Namun ia juga mengerti, jika tak ada yang mengeringkan luka itu, kebahagiaan takkan pernah punya tempat. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit ikut menumpahkan luka yang tak terucap. Di dalam rumah kecil yang mulai terasa hangat, Mira duduk di tepi ranjang, memegangi perutnya erat. Nafasnya tersengal, keringat membasahi kening. Fandi baru pulang dari kantor, terkejut melihat Mira menggigil, wajahnya pucat. "Mira," panggilnya panik, bergegas mendekat. "Perutku," kontraksinya mulai. "Sakit sekali," suaranya lemah. Tanpa pikir panjang, Fandi mengangkat Mira ke dalam pelukannya, membawanya ke mobil, dan memacu kendaraan menembus hujan malam. Tangan Mira mencengkeram lengan bajunya erat. "Aku takut, Fandi," bisiknya. "Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan pergi." Sesampainya di klinik, perawat segera membawa Mira masuk ke ruang bersalin. Fandi menunggu di luar, jantungnya berdegup kencang, lebih menegangkan daripada saat ia pertama kali menghadapi tembakan di latihan kepolisian. Bedanya, kali ini, nyawa seseorang yang sangat berarti sedang dipertaruhkan. Waktu berjalan lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga akhirnya pintu terbuka. "Selamat, Pak." Bayi perempuan, sehat dan cantik. Fandi terdiam sejenak, matanya basah. "Mira?" tanyanya cepat. "Ibu dan bayi stabil. Tapi ia ingin bertemu dengan Anda." Fandi melangkah masuk ke ruang itu, jantungnya berdebar. Di sana, Mira terbaring, lelah namun memancarkan senyum yang penuh kelegaan. Di sisinya, seorang bayi mungil terbungkus kain merah muda, tertidur tenang. "Dia lahir dengan selamat," bisik Mira lembut. "Terima kasih, karena selalu ada untukku." Fandi duduk di sebelahnya, menatap bayi itu penuh kekaguman. "Boleh, aku menggendongnya?" tanyanya pelan. Mira mengangguk. Fandi mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah memeluk seluruh dunia dalam bentuk yang paling rapuh. "Namanya Aira," ucap Mira, tatapannya tak lepas dari wajah Fandi. "Indah sekali," jawab Fandi. "Semoga dia tumbuh kuat, tapi tetap mengenal kasih sayang. Sama seperti dirimu." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar dan detak jam di dinding yang terdengar. Mira memandang Fandi dalam-dalam. "Aku lama takut membuka hati, tapi sejak hari kau menolongku, aku merasa menemukan rumah di dirimu. Aku tak bisa berjanji akan langsung mencintaimu, tapi aku ingin mencoba, jika kau mengizinkan. Aku ingin kita menjadi keluarga." Fandi tak langsung menjawab. Ia menggenggam tangan Mira, menciumnya lembut, lalu berkata, "Aku tak perlu janji itu, Mira. Aku hanya ingin selalu ada di sampingmu, dan Aira, selamanya." Beberapa bulan berlalu sejak kelahiran Aira. Rumah Fandi kini dipenuhi suara tangis bayi yang menggantikan keheningan malam. Aroma susu bercampur wangi masakan sederhana yang ia buat setiap sore. Mira perlahan sembuh. Luka batinnya mulai mengering meski bekasnya tetap ada. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Ia punya seseorang yang bukan hanya menjaga raganya, tapi juga hatinya. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Di sela rasa lelah, tawa kecil sering tercipta. Aira tumbuh cepat, dan setiap malam Fandi menggendongnya sambil menyanyikan lagu lama yang pernah dia dengar dari ibunya.
Hingga suatu sore yang cerah, Fandi mengajak Mira dan Aira ke taman kecil dekat rumah. Di bawah teduhnya pohon besar, Fandi mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya. "Mira," katanya sambil berlutut, "kita bertemu di tengah kepedihan, tapi aku percaya, dari reruntuhan itu kita bisa membangun sesuatu yang utuh." Kotak itu terbuka, memperlihatkan cincin sederhana namun syarat makna. "Maukah kau menikah denganku?" Air mata menitik di pipi Mira. Menggendong Aira erat, ia mengangguk. "Ya, Fandi, dengan seluruh hatiku." Mereka menikah dalam upacara sederhana, hanya dihadiri rekan-rekan Fandi, beberapa tetangga, dan para perawat dari klinik tempat Mira melahirkan. Meski tanpa kemewahan, senyum di wajah mereka tulus. Hari itu adalah hari kebahagiaan. Kini, setiap pagi, suara Aira menjadi alarm yang membangunkan mereka. Setiap malam, pelukan hangat jadi obat untuk semua lelah. Dan di antara senyum serta tawa itu, mereka memahami satu hal. Cinta sejati bukan yang hadir di saat segalanya sempurna, tapi yang tetap bertahan ketika dunia runtuh, dan memilih membangunnya kembali bersama. Ini adalah kisah bagaimana ketulusan dan kasih sayang mampu menyelamatkan seseorang dari kehancuran. Bagaimana dua jiwa yang sama-sama terluka, bisa menumbuhkan kebahagiaan baru dari puing-puing masa lalu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.